Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Didik REM. Kali ini gue akan sedikit share tentang bagaimana caranya kalian mendapatkan cuan di Facebook atau di Meta Studio. Nah, gue sering banget bikin konten-konten yang mungkin setengah-setengah ya buat teman-teman, dan mengulang lagi, mengikuti step by step yang menurut gue benar gitu ya, karena gue menjalankan itu semua sesuai dengan pengalaman selama bermain Facebook page atau Facebook halaman. Nah, kenapa gue selalu saja terus menerus meyakinkan buat teman-teman itu harus memperhatikan yang namanya kebijakan monetisasi konten atau KMK. Ini sangat penting sekali karena buat teman-teman semua, ketika teman-teman tidak memperhatikan KMK tersebut, maka teman-teman akan membuat konten yang sia-sia. Nah, kali ini gue akan sedikit berbagi tentang perbedaan Facebook Pro dan halaman gitu. Nah, ini karena ada kaitannya dengan beberapa konten teman-teman dan ada beberapa perbandingan antara Facebook Pro dan Fanspage, karena banyak sekali orang yang menanyakan ketika mereka ini sedang semangat-semangatnya untuk membuat sebuah konten di Facebook. Mereka itu sampai-sampai beberapa kali bertanya bahwa apa perbedaan Facebook profesional dan halaman. Bahkan mereka itu sekarang masih dilema ya. Ada beberapa teman gue itu yang dilema karena di Facebook profesionalnya itu jumlah temannya atau followersnya itu melebihi ribuan gitu ya. Jadi antara sayang dan apakah dilanjutkan. Nah, menurut gua kalau misalkan akun Facebook teman-teman itu standarisasinya sudah memenuhi atau secara kebijakan dan syarat-syaratnya memenuhi, artinya misalkan kayak semacam negara yang memenuhi syarat, lalu ada kebijakan monetisasi kontennya sudah centang hijau juga, apalagi kalau misalkan pertemanan teman-teman itu sudah centang hijau juga, lalu misalkan jam tayangnya itu sudah mantap juga gitu kan, misalkan dari 600.000 jam itu misalkan 50% sudah memenuhi. Nah, kali ini gue akan sedikit share bagaimana caranya kalau misalkan teman-teman yang tadi gue sebutkan itu ternyata ada beberapa yang tidak memiliki kriteria, misalkan dari KMK-nya masih tanda silang abu-abu, atau misalkan ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang tentu saja banyak sekali, misalkan notifikasi dari Facebook bahwa akun yang teman-teman kelola selama ini, akun Facebook selama ini itu banyak dilanggar sekali. Nah, kali ini gue akan sedikit share bagaimana caranya untuk membuat sebuah akun page baru ya, gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu ini di halaman Facebook utama gue ya. Nah, ini halaman Facebook utama gue itu kita buka, lalu misalkan teman-teman membuat profil baru. Nah, dari sini kita akan ditanyakan oleh si Meta ini, teman-teman akan membuat profile atau membuat halaman publik. Nah, di sini juga sudah jelaskan banget ya. Misalkan kayak profil halaman ini, poin-poinnya kita buka selengkapnya ya. Buat profil lain, buat koneksi baru, bagaikan postingan kepada orang baru ya, sama aja lah gitu kan. Misalkan beranda Anda, pilih nama Anda dan apa yang Anda lihat di beranda, beralih ke profesional, satu login. Nah, ini menurut gua fiturnya hanya sebatas itu saja gitu kan. Jadi sama teman-teman bisa mencari teman, bisa mempublikasi konten-konten, bahkan beralih profil yang sebelumnya dengan satu login juga ini bisa gitu kan. Ini untuk profil Facebook. Nah, sedangkan untuk halaman ini fiturnya segudang menurut gua, buat halaman untuk berinteraksi dengan pelanggan dan penggemar baru. Nah, gunakan fitur profesional lanjutan, dapat semua fitur iklan toko, hasilkan uang dan konten Anda jika memenuhi syarat. Nah, yang disebut dengan profesional ini misalkan teman-teman punya toko atau teman-teman ingin menghasilkan uang dari konten kayak yang sebelum-sebelumnya gue bahas, misalkan dari Facebook InStream,
dari Reels, dari bonus, dan masih banyak lagi gitu kan. Nah, mungkin lebih profesional gitu, lebih proper gitu kan, lebih bagus lah gitu fitur-fiturnya. Nah, nanti kita akan ulas di video berikutnya mungkin ya. Nah, dalam kurung jika memenuhi syarat. Nah, syarat-syaratnya inilah yang harus diperhatikan, yang sering sekali gua ingatkan kepada teman-teman itu syarat-syarat yang harus terdahulukan sebelum membuat konten-konten yang mungkin nanti akan membuat capek diri sendiri gitu. Lalu yang kedua, fiturnya itu tetap akses ke orang lain, sama aja ya, bisa dilihat oleh orang banyak dan segala macamnya. Dapat actionable insights. Nah, ini yang tidak bisa dimiliki atau yang tidak dimiliki oleh Facebook profile. Jadi teman-teman itu tidak bisa melihat insights atau traffic atau jangkauan dari mana saja, umur, gender, segala macam secara detail ya. Kalau misalkan di Facebook halaman itu nanti teman-teman akan bisa melihat semua. Nah, tujuannya ini nanti untuk meriset konten apa aja yang disukai, wilayah mana saja, umur berapa saja, dan sebagaimana caranya gitu. Itu bisa kita riset. Sedangkan di Facebook profil itu akan kesulitan untuk mendapatkan data-data insights atau misalkan traffic atau misalkan data-data yang orang yang menyukai video kita itu. Nah, ini yang keempat, jangkauan lebih banyak orang. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Facebook profesional atau Facebook Pro. Jadi untuk saat ini ketika ada teman-teman yang minta saran, lebih baik di Facebook Pro atau di halaman. Dan gua selalu menjawab, coba untuk menggunakan Facebook halaman, karena tujuan teman-teman untuk membuat sebuah Facebook baru mungkin ya, atau tujuan teman-teman saat ini bermain Facebook itu tak lain untuk mencari cuan. Nah, saran gue ini teman-teman silahkan ketika istilahnya mau buat baru atau akun profilnya itu sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, silahkan teman-teman membuat akun baru yang namanya Facebook halaman. Nah, kita akan buat, saya mengerti, kita akan buat halaman publik. Misalkan kita kasih nama Didik RJM-nya itu disatukan aja. Kategori, gue biasanya suka kategori video apa? Kreator. Oh, video kreator nggak ada ya. Nah, mungkin bisa kita buat bentar ya. Oke, bio kita asal dulu aja ya. Akun kedua Didik Ruyatman. Ini biasanya bisa nih. Situs web nggak ada, lokasi ya mungkin nanti dulu aja. Berikutnya, nah ini foto itu penting ya teman-teman, tapi nanti gue biasanya nanti aja. Nah, ini bisa diundang teman kamu yang ada di Facebooknya, tapi gue nanti aja. Kan ini untuk contoh aja, bisa mengikuti notifikasi segala macam boleh. Nah oke, akun profil halaman gue udah jadi. Nah, yang gue maksud ini fitur-fiturnya itu nanti akan dibuka mungkin akan bisa kita buka di ini ya teman-teman, di komputer atau di laptop itu akan terlihat lebih banyak gitu, lebih bagus. Sebentar kita cek. Nah, yang gue maksud ini teman-teman ya, yang gue maksud ini. Jadi yang pertama, kriteria kelayakan. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Caranya itu bisa di dashboard profesional, buka. Lalu teman-teman buka fitur monetize, lalu iklan in-stream. Nah, ini yang pertama, poin pertama. Kriteria kelayakan. Nah, kamu jangan kaget gitu ya ketika Anda tinggal di negara yang memenuhi syarat.
Tetapi di sini tanda silang masih tanda silang ya. Nah, ini mudah sekali. Teman-teman coba silahkan mulai live streaming, menampilkan muka dan berbicara apa saja, mungkin tentang berbagi pengalaman atau tentang apapun itu, atau membuat sebuah video vlog atau posting foto selama 1 minggu, mungkin 1 hari itu 2 kali posting, lebih banyak lebih bagus. Nah, gue yakin dalam 1 minggu itu teman-teman yang poin pertama itu Anda tinggal di negara yang memenuhi syarat itu akan centang hijau. Nah, yang kedua, Anda memenuhi kebijakan monetasi konten. Karena ini akun baru, otomatis KMK-nya itu centang hijau. Tetapi kalau misalkan di kemudian hari teman-teman melihat fitur ini, kelayakan KMK-nya itu sudah silang, kemungkinan besar teman-teman mengalami kendala, di mana kendala itu tentang kebijakan monetisasi. Kemungkinan juga mungkin karena video-videonya yang tidak layak untuk diposting di akun halaman Facebook, teman-teman. Nah, profil Anda setidaknya 5.000 pengikut. Nah, itu mungkin seiring berjalannya waktu, teman-teman membuat sebuah konten segala macam, itu akan mendatangkan viewers dan followers baru yang mungkin teman-teman nanti akan mendapatkan lebih jauh banyak gitu, lebih banyak. Lalu yang berikutnya kriteria konten. Nah, ini yang disebut dengan jam tayang. Nah, teman-teman harus bisa mendapatkan setidaknya 60.000 menit dalam 60 hari terakhir atau dalam 2 bulan. Nah, apa yang disebut dengan 60.000 menit jam tayang? Jadi semakin banyak video teman-teman ditonton oleh orang lain, akan syarat itu akan akan memenuhi si syarat menit itu. Nah, tetapi dalam jangka waktu 2 bulan, maka si video itu akan hilang gitu. Si menit ini, jam tayang ini akan hilang. Jadi bagaimana caranya teman-teman mempertahankan si akun teman-teman itu, postingan videonya itu terus menerus, jangan sampai nanti sudah semangat di bulan pertama, bulan kedua sudah memenuhi syarat, lalu bulan ketiga misalkan leha-leha gitu, tidak membuat sebuah konten, jadi nanti biasanya akan hilang tersendiri gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir, Anda telah membagikan setidaknya 5 video. Nah, ini harus teman-teman membuat sebuah video dengan durasi di atas 3 menit selama sebulan, itu minimal 5 video. Semakin banyak juga semakin bagus. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue share. Intinya cara membuat halaman baru teman-teman sudah bisa ya. Dan alasan juga kenapa gue selalu merekomendasikan membuat halaman Facebook, bukan membuat sebuah profile. Karena menurut gue fitur-fitur yang nantinya akan membantu teman-teman di kemudian hari ketika teman-teman sudah menghasilkan cuan, yang lebih enaknya lagi istilahnya ya lebih banyak fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh si Meta sendiri. Nah, kecuali kalau misalkan teman-teman tidak ada niatan untuk membuat sebuah konten yang sangat luar biasa dan tidak ada niatan untuk mencari dolar di Facebook, ya silahkan main sesuka hati di akun Facebook yang sebelum-sebelumnya, atau memposting sesuatu yang menyenangkan menurut kamu sendiri. Oke, gue Didik RYM, nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana caranya untuk membuat sebuah konten yang diinginkan dan tidak melanggar kebijakan monetisasi konten. Terima kasih.